Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Yolanda Putri, nomor pokok mahasiswa 20 112 111 244, jurusan Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat dan menggunakan website dengan dosen pembimbing Ibu Ade Fitri Ramadhani, SPD MPD. Langkah yang harus kita lakukan sebelum membuat dan menggunakan website. Langkah yang pertama adalah mendownload dan menginstal aplikasi tersebut. Setelah mendownload dan menginstal aplikasi pendukung seperti SAM, Sublime Text, dan WordPress, maka langkah selanjutnya adalah membuka dan mengklik aplikasi SAM, lalu aktifkan Apache dan MySQL. Setelah aktif, lalu ketik localhost pada Google Chrome untuk membuka website. Setelah website terbuka, maka ketiklah localhost wp-admin untuk login. Setelah melakukan login, muncullah dashboard, lalu ketik laman dan tambah baru. Tambahkan judul blog atau judul about, lalu tekan publish. Setelah itu, ketik tampilan, lalu klik menu. Lalu tulis nama menu dengan ketikan master menu, lalu simpan. Untuk menyalin URL, ketik localhost, lalu salin dan pastikan ditaut sesuai pada kolom URL. Lalu pada taut sesuai pada kolom teks, taut klik home, lalu tambahkan ke menu, lalu simpan menu. Setelah itu, centanglah judul yang sudah ditambahkan tadi, maka akan terdapat pada tampilan menu di laman tertinggi, lalu tambahkanlah ke menu. Setelah itu, klik tema, lalu klik sesuaikan. Setelah itu, ketiklah plugin, lalu tambah baru dan ketik Elementor yang berada dekat dengan kolom kata kunci. Lalu installlah Elementor, lalu aktifkan. Setelah itu, klik laman, lalu tambahkan baru dan tambahkan judul dengan kata homepage, lalu pilihlah Elementor Canvas. Selanjutnya, klik laman lalu tambah baru dan tambahkan judul dengan kata homepage, lalu pilih Elementor Full White. Setelah itu, klik edit dan file normal, pastikan tambahkan image. Setelah itu, kliklah homepage pada Elementor Overview. Selanjutnya, edit section lalu ketik style. Ketiklah tanda plus, masuk pada heading, seret ke tanda plus. Lalu buatlah kalimat opening seperti selamat datang di Fakultas Hukum. Setelah itu, salinlah URL dari YouTube dan atur ukurannya, lalu letakkan HTML di H2, lalu posisi alignment-nya rata tengah. Klik topografi, di sana ada beberapa macam fitur seperti family, itu adalah font untuk kalimat yang ingin diketik dan fitur semacamnya. Untuk mengatur lebar gambar background, maka dapat dilakukan dengan mengklik style lalu pilih layout, lalu height. Setelah itu kembali lagi kepada style, lalu kliklah subdiverse, pilih button untuk memberikan efek bagian bawah. Ada beberapa macam efek di sana, kita bisa berkreatif. Maka akan tampillah kalimat opening yang kita buat tadi. Selanjutnya klik tanda tambah atau add new section, lalu pilih satu kolom saja, lalu klik tanda tambah di kolom tersebut. Setelah itu klik tanda garis 3 di sebelah kiri atas 2 kali, lalu pilih inner section, tarik itu ke kolom yang kita pilih tadi. Kemudian terdapat 2 kolom, kita hapus satu kolomnya. Lalu kita klik tanda tambah, cari icon box, setelah itu ditarik ke kolom. Setelah sudah kelihatan ikonnya, kita bisa pilih icon yang sesuai dengan website kita dengan klik icon library. Dan setelah itu gantilah teks sesuai yang diinginkan. Setelah itu, kliklah duplicate sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Setelah itu di-copy dan di-klik paste. Jika ingin membuat banyak kolom seperti di atas, untuk mengganti teks sama caranya seperti step sebelumnya. Lalu untuk menggunakan background, klik style, cari background, klik normal, lalu pilih background style, klasik. Setelah itu pilih gambar yang diinginkan, lalu klik insert media. Mengubah atau mengatur teks dengan cara mengklik advance, aturlah hooding-nya atau margin-nya, dan untuk mengubah kontras teks, pilih style lalu ubah warnanya. Setelah itu, klik kanan lalu pastikan pada timeline yang ingin dikerjakan. Kemudian buatlah judul yang ingin dibuat pada kolom artikel terbaru. Setelah itu di-close dengan cara klik kanan dan delete yang terdapat di bawah judul. Selanjutnya klik edit section, lalu pilihlah garis 3 yang ada di sebelah kiri, lalu klik sebanyak 2 kali. Setelah itu di-scroll ke bawah sampai menemukan WordPress, lalu diklik. Setelah diklik, lalu scroll ke bawah untuk memasukkan yang diinginkan tergantung pada tema web, lalu tarik post-post terbaru. Selanjutnya buatlah judul seperti contoh, trending topic atau judul yang diinginkan, lalu jumlah post juga sesuai dengan yang diinginkan, dan jumlah post tergantung pada kebutuhan yang diperlukan. Untuk melihat post, bisa klik 3 garis di samping edit, post-post terbaru, dan tinggal ditarik saja. Kemudian pilihlah Extract to Dashboard dengan cara klik garis 3, lalu scroll ke bawah, lalu klik. Kemudian kita buat post baru dengan cara klik post, pilih tambah bump, lalu diisi judul seperti contoh pentingnya ranah hukum. Setiap ingin membuat artikel, jangan lupa untuk mengisi judul sesuai dengan yang keinginan. Kemudian terbitkan dengan klik menerbitkan yang ada di sebelah kanan warna biru, lalu kembali ke homepage. Selanjutnya klik Edit with Elementor, lalu klik Edit Selection, carilah Advanced di tabel sebelah kiri. Setelah itu cari padding, lalu angkatlah top dan bottom menjadi 25. Setelah itu untuk menambahkan background dengan cara klik Edit Selection lagi,
pilih style, pilih background normal, tipe klasik, lalu untuk color sesuai dengan selera yang diinginkan. Sebagai contoh, biru dengan tingkat kontrasnya diperkecil agar kalimat bisa dibaca. Lalu carilah tab vivid atau clean button. Untuk tipe, kita pilih mountains, color, wind, dan height sesuai yang diinginkan. Untuk bagian top juga sama dengan yang di atas. Setelah itu, kembali ke advanced, isi margin sesuai dengan keinginan. Sebagai contoh, isi 200, setelah itu klik update. Kembali lagi ke dashboard, lalu cari pengaturan, pilih membaca, klik, dan klik tampilan beranda Anda. Klik halaman statis, lalu beranda, pilih homepage, kemudian klik simpan perubahan yang ada di bawah. Dan kemudian jadilah tampilan pada gambar di bawah ini. Kemudian tambahkan halaman satu lagi untuk pembuatan section sosial media, lalu klik pada halaman baru, klik kanan pilih copy. Selanjutnya klik kanan paste pada timeline yang ingin dikerjakan. Kemudian di bawah judul di close dengan cara klik kanan lalu klik delete. Setelah itu ketik judul yang diinginkan seperti contoh lebih dekat dengan kami untuk section sosial media yang sudah dipilih tadi. Selanjutnya klik edit section lalu pilih 3 garis yang ada di sebelah kiri, klik 2 kali lalu terlihat beberapa icon dan pilih social icon. Lalu tarik ke page yang ingin dikerjakan. Lalu jika tidak menggunakan sosial media, maka dari 3 item itu bisa menghapus dan juga bisa menambahkannya dengan cara klik tanda silang. Sebagai contoh, hapus Twitter dan jika ingin menambahkan dengan cara klik tambah. Selanjutnya cari ikon sosial pribadi seperti Instagram di icon library. Setelah itu, klik icon Instagram dan klik insert. Kemudian cara mencantumkan link sosial media yaitu dengan cara klik icon media, lalu tekanlah link dan cara mendapatkan linknya itu dengan cara membuka sosial media pribadi seperti Facebook, lalu copy link tersebut dan pastikan pada tempat yang mencantumkan link sosial media tersebut. Selain itu bisa dilihat dengan men-scroll ke bawah dan terdapat tab yang bisa dipilih sesuai yang diinginkan, sebagai contoh dengan memakai rounded. Lalu jangan lupa untuk klik update. Kemudian pilihlah exit to dashboard dengan cara klik 3 garis lagi lalu scroll ke bawah, di sana terdapat exit to dashboard lalu klik. Kemudian klik kunjungi website, lalu carilah laman produk, lalu klik. Setelah itu pilihlah edit laman, lalu hapus isinya dan klik edit with Elementor. Kemudian tambahkan basic gallery dengan cara carilah basic gallery lalu tarik ke page yang sedang dikerjakan dan terdapat foto-foto produk. Kemudian untuk mendapatkan foto-foto produk dengan cara klik galeri selected. Jika tidak memiliki foto, maka fotolah produk terlebih dahulu. Contohnya, foto yang ada di download. Setelah sudah ada, cari unggah berkas, lalu klik pilih berkas dan cari tempat menyimpan foto produk tersebut dan klik buat galeri baru. Lalu buatlah keterangan pada gambar tersebut. Setelah itu pengaturan gambarnya seperti size bisa memilih thumbnail, kolom 4, lightbox, yes, dan order by random sesuai dengan keinginan. Lalu klik update. Demikianlah penjelasan saya tentang pembuatan dan menggunakan website. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.